wabarakatuh. Semangat pagi Pak. Siapa manggilnya? Kak Davi. Iya. Davi. Berkaitan panggil sini, ini kan bentar lagi kan mau diaktifkan sebagai seorang driver, ya Mas Davi ya. Nah ini berhubungan Mas Davi sebelum aktif, sebelum melakukan pengiriman secara mandiri, itu saya harus membekali Mas Davi sebagai driver di super driver skills, yang mana di sini kan ada misal DMS. DMS itu adalah Driver Management System, yang mana super driver skills ini adalah SOP saat berkendara. Ya, lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Condition. Unit kita itu sudah CDD dan CDE yang ada di sini. Nah, sementara SIM-nya itu masih menggunakan SIM B1. Namun kedepannya itu SIM-nya harus B1 umum, ya Mas Davi ya, karena platnya itu akan berubah menjadi kuning. Dan CDD ini berbahan bakar solar. Jadi ketika Mas Davi di lapangan itu kan pengisian solar melalui Beamovers. Ya, ketika di lapangan Mas Davi kedapatan kesulitan membelikan bahan bakar tersebut dengan solar. Adanya cuman Dexlet maupun Pertamina Dex ya, Dexlet dan ya. Nah di situ kalau pengisian di luar solar harus ACC terlebih dahulu dari operasional ataupun OPC. Nanti akan ketemu sama OPC-nya Mas Davi ya. Jadi tidak semena-mena Mas Davi melakukan pengisian di luar solar atas kehendak sendiri, itu tidak diperbolehkan ya. Lanjut di gambar yang ketiga, Daily Inspection. Lanjut gambar ketiga, metode pengecekan kendaraan balok. Metode pengecekan kendaraan atau balok. B itu apa? Bodi dan ban. Setiap hari harus melihat kerusakan bodi sebelum berangkat, melihat kondisi bodi unit ya. Tekanan ban, cara melakukan pengecekan tekanan ban bagaimana Mas? Diketuk sama besi misalnya. Diketuk sama besi. Kalau bunyinya nyaring itu berarti tekanan tersebut pas ya. Dan kondisi ban itu dicek apakah bannya bocor atau bagaimana. Dan kondisi wiper atau kaca itu dilihat. Ban itu, dan terutama dari ban serep, takutnya sebelum berangkat Mas Davi tidak mengetahui ban serep itu ada apa tidak. Kalau sudah pulang dari pengiriman ternyata ban serepnya itu tidak ada, akan menjadi suatu pertanyaan, apakah Mas Davi menghilangkan ataupun sebelum Mas Davi itu berangkat sudah tidak ada atau bagaimana. Namun ya harus dilakukan pengecekan. Itu nanti cenderungnya akan dilimpahkan ke driver yang terakhir membawa, itu harus mengganti ataupun tanggung jawab di situ. Untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban untuk mingguan. Untuk mingguan ya, kalau misal ban itu kelihatan tipis, minimum di ketebalan 1 mili, segera diajukan di sistem Flatify ya Mas. Itu nanti sesuai arahan ataupun tanya ke rekan driver yang senior. Untuk bulanan, periksa kondisi karet wiper. Nah, kalau untuk bulanan, kalau karet wiper tersebut itu keras ataupun kaku, itu harus segera diajukan pergantian ya Mas. Karena sangat berpengaruh saat di kondisi hujan. Untuk air, periksa air radiator. Ini kita rata-rata sudah air radiatornya itu ada di belakang kabin sebelah kiri ya, radiator. Periksa apakah ada enggak di tandonan. Kalau air radiator tidak ada di tandonan, berarti harus membuka kabin dengan cara membuka kabin tersebut dan pastikan tidak ada telur yang ada di dalam kabin ya. Kalau kita langsung buka saja, kalau banyak ada telur ya, itu harus menjadi tanggungan driver di situ. Telur itu biasanya ditaruh di samping driver atau di dalam kabin ya, jadi jangan langsung kita membuka dari situ ya.
Dan pastikan dongkrak kan ada di belakang kabin ya, di belakang jok kemudi ya. Pastikan kita membuka kabin tersebut tidak ada komponen yang jatuh sehingga menimpa kerusakan atau kaca yang ada di kabin tersebut. Untuk periksa kebocoran atau sambungan-sambungan setiap bulannya. Untuk listrik, periksa lampu-lampu. Maka diketahui listrik lampu tersebut itu putus atau tidak berfungsi, itu segera minta didispatch dengan cara ketik catat KM awal yang ada di dashboard dan plat nomor serta minta lampu mana ya. Di situ di dispatch akan disediakan. Periksa sambungan aki, jangan sampai sambungan aki tersebut itu kendor. Kalau kendor akan terjadi percikan api atau ngefoam, yang mana akan berakibat leleh. Nah, semisal aki tersebut itu soak, japrikan ke saya dengan kasih keterangan Pak aki soak untuk validasi stay engine on dan stay engine off ya. Untuk periksa air aki itu segera konsultasikan ke tim bengkel apakah diajukan atau bagaimana di situ ya, di sistem Flatify. Untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan sebelum berangkat. Kalau untuk melihat stik oli, nah itu kalau setiap hari ya dicek stik olinya. Kalau kurang itu segera ajukan di sistem Flatify, konsultasikan dengan tim bengkel ataupun tim operasional. Pak ini olinya kurang, bagaimana mengajukannya ya. Untuk level oli mesin itu pergantiannya itu di angka 10.000 km, untuk penambahan di angka 5.000 km ya. Namun dipastikan harus melihat stik oli tersebut apakah sudah ada, apa kurang atau bagaimana ya. Jangan sampai kita terjadi kerusakan karena kekurangan atau kehabisan oli. Itu akan menjadi tanggung jawab driver kok tidak diajukan ya. Sebelum berangkat apakah tidak dicek, itu menjadi kesalahan driver. Untuk level oli gardan itu kalau kekurangan oli, gardanya itu akan berbunyi dengung di belakang ya mas. Itu harus paham. Jadi semua driver itu harus memahami cara-cara sebelum melakukan operasikan kendaraan. Inilah metode fungsi, metode balok. Untuk level oli rem itu ada masternya ada di depan kabin, bawah setir, bawah kemudi. Ya, jangan sampai level oli rem ini tidak berfungsi atau kekurangan, mengakibatkan fatal nantinya ya. Jadi harus mengetahui. Untuk kelengkapan dan kertas sebelum berangkat, periksa kelengkapan kertasnya Pak. Mulai dari sebelum berangkat ya mulai memakai seragam, celana hitam, sepatu hitam, handphone, SIM dan KTP jangan sampai ketinggalan. Sesudah sampai di sini kan Mas David dimasukkan di grup yang mana akan membawa beberapa toko, 5 toko. Di situ ada toko yang diblok berwarna biru. Berarti ada materai kayak seperti sana ya. Kalau blok berwarna biru ada materai, harus wajib menanyakan. Kalau tidak menerima Pak, ini yang diblok warna biru ada 5, namun materainya cuma 1, yang 4-nya mana? Nah itu harus ditanyakan. Tidak diperkenankan komplain Pak materainya tidak ada, sudah sampai toko tadi tidak serah terima atau bagaimana. Nah, kalau materai tersebut itu ada pastinya akan diberikan, tapi kalau tidak ada menjadi beban driver. Nah, sebelum berangkat harus dicek serah terima tersebut. Dan pastikan setelah membawa, karena kita dari tim dispatch itu memberikan STNK dan kunci kontak serta uang UJT, uang BBM itu berbarengan sama, cuma ditumpuk sebenarnya. Itu pastikan yang dibawa itu sesuai unitnya STNK ya. Jangan sampai kita comot kendaraan orang lain, itu akan berakibat merugikan nanti ke driver. 4. Defensive driving, saya peduli keselamatan ya Mas Davi ya, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Mas Davi kan masih lajang ya. Nah di situ berarti ada ibu atau kekasih yang menunggu di rumah ya,
karena kita bekerja di sini tujuannya untuk masa depan kita. Ya Mas Davi, kalau memang ini Mas Davi kan sudah usia kelahiran 94, yang mana nanti akan membutuhkan biaya untuk menikah. Nah, di situ pedulilah keselamatan demi masa depannya yang bijaksana. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Nah, di sini ya, itu harus dipahami arti dari defensive driving. Defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving. Ulang Mas. Jadi